Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, jumpa lagi dalam acara kita Today's Message. Bersama saya, Leonardo Syamsuri. Saya percaya para pemirsa dimanapun Anda berada, Anda selalu dalam keadaan yang luar biasa diberkati Tuhan. Kasih karunia demi kasih karunia, perkenanan demi perkenanan mengalir dalam kehidupan Anda. Puji nama Tuhan. Nah, kali ini saya akan bicara satu topik mengenai kuasa firman Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang Kristen menganggap firman Tuhan itu seperti sebuah perkataan biasa, sehingga lupa bahwa sebenarnya itu punya kuasa, itu punya kekuatan yang dahsyat. Saudara, itu sebabnya saudara, saya mendorong Anda, pemirsa dimanapun Anda berada, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ketika Anda mendengar firman, firman itu bisa bekerja melalui telingamu, masuk ke dalam hatimu, dia bekerja di dalam roh saudara, dan membangkitkan iman saudara. Itu sebabnya mengapa ada ayat berkata bahwa kita harus mendengarkan firman, ya, supaya iman itu timbul. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Nah, saudara, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3 kita bisa melihat di sana bahwa Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi dengan demikian firman itu identik dengan Allah. Siapa yang mau mengalami perjumpaan pribadinya dengan Tuhan, dengan Allah, maka tidak ada jalan lain. Salah satu caranya adalah kita belajar untuk bisa mengalami perjumpaan dengan firman. Itu sebabnya begitu banyak orang Kristen pergi ke gereja, pulang nggak mengalami apa-apa, karena mereka menganggap itu hanya sebuah ibadah. Karenanya saya sering berpesan kepada jemaat di mana saya pimpin sebagai gembala sidang. Saya katakan bahwa jangan hanya mencari khotbah, tapi engkau harus dengar pesan. Karena khotbah dengan pesan itu tidak sama. Khotbah adalah sebuah perkataan yang diucapkan atau suatu pernyataan yang diucapkan oleh para hamba Tuhan, pada pendeta. Tetapi apa yang diucapkan itu bisa menjadi pesan. 5 menit yang saya sampaikan lewat Today's Message, saya berharap itu jadi pesan buat saudara. Dan ketika itu jadi pesan, itu membangkitkan rema, membangun rema, membangkitkan iman saudara. Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda yang sedang menyaksikan program ini, saya berharap jangan anggap sepele dengan kuasa firman. Di kuasa firman-firman itu seperti dabar kalau dalam bahasa aslinya, bahwa perkataan yang tidak ucapkan sia-sia, tetapi membawa kekuatan, ada kuasa, ada kekuatan. Nah saudara, itu sebabnya jangan main-main ketika seorang perwira di Kapernaum berjumpa dengan Yesus, yang mengatakan supaya Yesus datang mendoakan hambanya yang sedang sakit. Tetapi apa yang terjadi saudara? Perwira ini bilang gak usah, cukup katakan saja. Bagi perwira ini tahu betul bahwa antara ucapan Tuhan Yesus dengan kehadiran Tuhan Yesus secara pribadi di rumahnya itu identik. Jadi dengan demikian saya menyimpulkan perkataan dari perwira Kapernaum ini, hadirat Tuhan itu sama dengan kuasa firman. Jadi ketika kita mendengar firman, kita mengalami Tuhan, dan kita juga mengalami hadiratnya. Nah, disitulah kita bisa mengalami satu terobosan demi terobosan, satu kemenangan demi kemenangan saat mendengar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, mari. Makanya Alkitab bilang manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Betul saudara? Dan bukankah juga ada Ibrani 11 yang ayat 3 mengatakan bahwa oleh karena iman kita mengerti bahwa alam semesta diciptakan, dijadikan oleh karena firman. Wow, kalau kita bisa melihat ini berarti firman gak main-main saudara. Bukankah Yesus juga waktu berkata Lazarus bangkit, Lazarus mengalami kebangkitan. Kuasa firman yang keluar dari mulut Allah. Bukanlah suatu kuasa firman yang biasa, tapi perkataan yang hidup, yang membangkitkan. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana saudara kuasa firman Tuhan itu seperti apa? Saudara, kuasa firman itu yang pertama berdaya cipta. Karena saudara, alam semesta dijadikan oleh firman. Dari yang gak ada menjadi ada. Berarti itu punya kuasa daya cipta. Saat Anda mendengar firman Tuhan, dia mempunyai daya cipta yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara, hal yang berikutnya kita melihat, kenapa firman itu penuh dengan kuasa? Karena firman itu tidak pernah gagal. Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 11, setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali sia-sia. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak kembali sia-sia, tetapi pasti akan melakukan apa yang dikehendaki dan diperintahkannya. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang Anda dengar hari ini, saya percaya itu akan berkuasa mengubahkan hidup saudara, berkuasa untuk membangkitkan saudara, berkuasa untuk membuat saudara hidup, membuat saudara berapi-api dan punya pengharapan oleh karena firman Tuhan ini. Dan saya percaya firman Tuhan yang dilepaskan yang Anda dengar akan memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Mari miliki kuasa firman ini, dapatkan kuasa firman ini. Jangan anggap sepele. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya, Today's Message. God bless you all. Amen.